Ini kan ekonomi syariah udah, perbankan syariah udah. Manajemen zakat dan wakaf. Halo. Selamat pagi, ayo dong angkat tangan semuanya yang manajemen zakat dan wakaf. Ya, seru ya. Seru banget nih, meskipun lewat online ya, tapi kita semua juga merasa senang ya karena bisa melihat Nangduk yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Iya, tentunya. Oke, mungkin udah pada nggak sabar nih. Tapi sebelum itu, Kang ingetin ya untuk Nangduk semuanya yang misal punya foto-foto keren, foto-foto kece, dan foto-foto yang seperti bos gitulah ya. Itu Nangduk bisa tuh upload foto Nangduk semuanya di Instagram kalian dengan hashtag PBAKVB 2020. Jangan lupa tag akun Instagram PBAKVB 2020. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram fakultas nih, ada @febi.iain dan Febi is number 1. Betul sekali. Jangan lupa untuk memfollow akun Instagram dari Lembaga Kemahasiswaan. Betul. Dari Dema, nama IG-nya apa itu, Yu? @demafebi IAIN Purwokerto, @semafebi_IAIN_PWT, @hmj.es.iainpwt, @hmjps_IAINPWT, dan @hmjmazawa.iain Purwokerto. Nah, itu Nangduk semuanya wajib memfollow karena informasi terkait akademik, kemahasiswaan dan juga lembaga kemahasiswaan ada di situ semua. Ya, lengkap ya Kang ya. Iya. Jadi dong. kalau Kang Gandung ini pengen ikut kegiatan-kegiatan bisa banget kepoin Instagram lembaga kemahasiswaan. Betul sekali. Ini mungkin Nanduk semuanya udah pada nggak sabar nih Ya, mau mengikuti acara PBAK online kali ini. Iya, kali ini ada materi bincang ekonomi digitalisasi dengan tema kiat membangun ekosistem ekonomi digital muslim. Wah, pasti udah pada kepo nih. Mahasiswa ekonomi itu harus pintar mengolah digital ya. Iya dong, harus pintar menggunakan digital itu dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya. Oke, mungkin langsung saja ya. Kalau Nanduk udah pada nggak sabar, kita langsung bacakan CV moderator. Ini Kang atau Yayu nih yang? Yayu aja deh. Oh, iya aja. Ya, langsung aja ya. Yayu akan bacakan kurikulum vitae moderator. Nama, Widi Kurniawan. Tempat tanggal lahir Purbalingga 28 September 2000. Alamat Condong RT 3 RW 2 Kecamatan Kertanegara. Hobi, diskusi, dan voli. Riwayat pendidikan SD, SD Negeri 1 Condong, SMP MTS, MTS Maarif NU 1 Kertanegara, SMA Maarif Karanganyar, perguruan tinggi S1 IAIN Purwokerto dalam proses. Pengalaman organisasi 1. Juru SMA Maarif Karanganyar, 2. Wakil PMR SMA Maarif Karanganyar, 3. HMJ Mazawa, 4. Pondok Jawa, 5. PMI Rayo Febi, Moto Hidup Jawa Jeda. Kontak person 085 726 162 594. Purwokerto 25 September 2020. Suara-suara jebret Widi Kurniawan. Langsung saja kita panggil moderator yang kece kita, Kang Widi. Ini Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Semoga teman-teman selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah mempercayakan diri saya untuk memandu
jalannya materi kita pada pagi hari ini. Nah, tidak ketinggalan pula saya ucapkan terima kasih kepada host yang telah memperkenalkan diri saya. Nah, tapi alangkah lebih indahnya jika saya memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Widi Kurniawan. Nang dan Du yang ada di rumah bisa memanggil saya dengan sebutan Kang Widi. Oke, sekedar mengingatkan buat Nang dan Du yang ada di rumah, intinya jangan bosan-bosan untuk mengikuti PBAK online kali ini. Karena apa? Karena di PBAK online kali ini itu tidak kalah hebatnya atau tidak kalah serunya dengan PBAK offline yang seperti kita adakan sebelum-sebelumnya. Terlebih ini baru TM, masih ada 2 hari ke depan. Jadi untuk Nang dan Du semuanya, oke, untuk Nang dan Du semuanya, jangan bosan-bosan untuk mengikuti PBAK online kali ini, karena akan lebih seru dan lebih asik, dan tunggu keseruan dan keasikan di PBAK online kali ini. Kang Widi juga ingin menyampaikan beberapa hal tentang mekanisme pemateran pada pagi hari ini, yaitu jadi nanti pada saat materi berlangsung, Nang dan Du boleh nih menyiapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri. Nanti pada saat materi selesai akan ada sesi tanya jawab. Jadi ini akan langsung dijawab oleh pemateri kita. Oke, Kang Widi juga ingin menyampaikan beberapa hal tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang ekonomi digitalisasi. Jadi kita khususnya mahasiswa FEB itu sudah sangat tidak asing dengan digital ya. Seperti kita di Indonesia sendiri itu sudah menggunakan digital, seperti ekonominya, transaksinya, ekonomi mekanisme ekonominya itu menggunakan digital. Jadi kita khususnya mahasiswa ekonomi dan bisnis Islam jangan sampai ketinggalan zaman, atau jangan sampai meninggalkan zaman. Zamannya ekonomi menggunakan digital itu sudah sangat perlu dilakukan oleh warga Indonesia. Karena apa? Untuk memajukan perekonomian di bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, tanpa menunggu lama, sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae materi pada pagi hari ini, yaitu nama Danar Intan Surya Saputra, MKom, tempat tanggal lahir Purbalingga 18 Februari 1986, alamat Ciberem RT 5 RW 1 Sumbang Banyumas. Hobi berselancar di dunia maya. Riwayat pendidikan SD Negeri 3 Bancar Purbalingga, SMP MTS, SMP Negeri 1 Purbalingga, perguruan tinggi S1 Informatika Universitas Amikom Purwokerto, S2 Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Pengalaman organisasi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto, Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa, Direktur Operasional PT Ampu Kreatif Studio, Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Universitas Amikom Purwokerto, Pembina Pusat Inkubator Bisnis Universitas Amikom Purwokerto, anggota aktif Asosiasi Industri Animasi Indonesia. Moto hidup, be humble. Untuk kontak person bisa dicatat 081 914 969 166. Purwokerto 25 September 2000. Sore-sore jebret Danar Intan Surya Saputra. Untuk pemateri kita, beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita, Bapak Danar Intan Surya Saputra. Halo. Cek, halo, suara saya kedengeran ya, Mas Widi? Oke, kita tunggu ya, Nang dan Du yang ada di rumah. Kita tunggu pemateri kita, Bapak Danar Intan Surya Saputra. Ya, halo, Mas Widi, suara saya kedengeran ya, Mas Widi ya? Atau mungkin teman-teman dari peserta PBAK FEBI? Baik, halo teman-teman panitia, bisa mendengar suara saya mungkin Mas Febi bisa kasih kode kalau bisa mendengar suara saya atau teman-teman? Sudah masuk.
Sudah masuk suara Mas Febi? Sudah bisa mendengar suara saya? Mas Widi? Sudah. Sudah ya? Oke. Baik, terima kasih kalau bisa mendengar suara saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Nang Dandu, sabar ya. Mungkin dari pemateri kita ada sedikit problem mengenai sinyal. Kita tunggu sebentar lagi ya. Ya. Oke, Mas Widi bisa mendengar suara saya ya, Mas Widi ya? Halo, Mas Widi bisa mendengar suara saya yang di Zoom? Teman-teman yang di Zoom? Teman-teman yang di Zoom bisa. Bisa ya? Oke, ya baik. Bisa. Bisa. Oke, alhamdulillah kalau bisa. Ya, baik. Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini kita masih bisa Untuk Nang Dandu bisa silahkan komentar untuk hadir di kolom komentar di IG atau di Zoom ya. Silahkan disertakan nama plus nama kelompoknya ya, jangan lupa. ya, alhamdulillah nih masih bisa menghirup udara segar ya, walaupun dengan segala keterbatasan kita di hari ini dan juga di beberapa hari-hari kemarin dengan adanya pandemi COVID yang ya teman-teman semuanya masih tahu update informasi terbarunya. Semoga dengan kondisi seperti ini kita masih tetap bisa beraktivitas dan bisa melakukan segala hal yang positif tentunya dan tentu saja mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baik, pada sesi kali ini di acara PBAK FEBI atau Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Bisnis di IAIN Purwokerto ya. Kita akan membahas tentang topik ya, kiat membangun ekosistem ekonomi digital Muslim. Ya. Tadi sudah banyak disebutkan oleh Mas Widi dan juga MC atau pembawa acara juga sudah menyampaikan tadi banyak tentang ekonomi digital yang sudah dibahas tadi. Ya, sebelum masuk ke apa itu ekonomi digital dan bagaimana contohnya, khususnya mungkin di keilmuan kita atau di bidang kita, ya ini sedikit mungkin saya akan memperkenalkan diri. Ya, singkat profil saya, ya kebetulan saya untuk homebase utamanya dosen di Universitas Amikom Purwokerto dan juga semester yang lalu sempat juga diminta untuk mengajar di Prodi Mazhawa ya, Fakultas Ekonomi Bisnis di IAIN Purwokerto. Kemudian saat ini saya diamanahi untuk di posisi Lembaga Pengembangan Usaha Universitas Amikom Purwokerto dan juga kebetulan kami di sini ada inkubator bisnis. Nah, ini kebetulan saya sebagai pembinanya. Kemudian salah satu unit bisnis di Amikom Purwokerto itu ada yang namanya Ampu Studio atau badan usahanya adalah PT Ampu Creative Studio. Nah, teman-teman bisa nanti mengunjunginya di @ampustudio itu di Instagram, akun Instagram. Kebetulan juga di Amikom ada salah satu startup juga yang saat ini saya mentorship, ya itu dari binaan Pusat Inkubator Bisnis. Itu ada catatan pena official untuk Instagramnya. Ya ini silahkan juga nanti teman-teman bisa mengakses di Instagram tersebut, ya termasuk yang live di Instagram bisa sambil nanti dilihat. Oke. Sebelum masuk ke digitalisasi ekonomi Muslim, ya, saya membahas isu di beberapa tahun terakhir ini, khususnya di Indonesia dan juga di beberapa negara di dunia itu adalah tentang ekonomi kreatif, ya, tentang ekonomi kreatif. Nah, ini sebelum adanya masa pandemi, ekonomi kreatif ini bisa dibilang cukup di Indonesia larinya cukup kencang, gitu kan.
Nah, tapi memang dengan adanya pandemi pun juga tidak membatasi para pelaku ekonomi kreatif itu juga terus untuk berinovasi. Nah, ekonomi kreatif itu sendiri apa? Nah, ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu hak kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas manusia, berbasis ilmu pengetahuan, warisan budaya, dan teknologi. Nah, ini definisi yang saya ambil dari rencana Undang-Undang Ekonomi Kreatif ya, di Indonesia. Ya, jadi perwujudan adalah nilai tambah dari hak kekayaan intelektual, sehingga suatu objek, suatu benda itu memiliki nilai ekonomi yang lebih. Ya, khususnya apa? Khususnya yang bersumber dari kreativitas manusia. Ya, contohnya apa? Misalkan dari sumber daya alam, katakanlah dari kertas, kemudian diolah untuk menjadi sebuah produk inovatif dan kreativitas lainnya yang menumbuhkan nilai ekonomi tambahan. Misalkan tadinya dari kertas koran diolah menjadi sebuah merchandise atau souvenir. Oke, kemudian tadi kita berbicara tentang ekonomi kreatif. Nah, sekarang kita berbicara tentang ekonomi digital. Nah, ekonomi digital pun juga di Indonesia ini sudah mulai beranjak melesat naik, gitu. Nah, dari para pelaku industri di Indonesia khususnya. Nah, jadi ekonomi digital ini mulai diperkenalkan di tahun 1995. Ini teman-teman udah pada lahir belum nih tahun 95? Ya, mungkin ada yang udah lahir, ada yang belum ya. Jadi, ya. Oke, jadi ekonomi digital ya, ini adalah keadaan sosial, politik, dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen, kapasitas, dan pemesanan informasi. Ya, ini definisi yang pertama kali muncul menurut Don Tapscott di bukunya The Digital Economy tahun 1995. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, ekonomi digital ini semakin bertransformasi. Yang tadinya informasi itu terbatas hanya sekedar email, kemudian website, gitu kan. Nah, sekarang bertransformasi menjadi banyak platform-platform yang muncul. Contoh misalkan platform e-commerce, ya. Seperti kita ketahui, platform e-commerce atau marketplace itu banyak di pasaran atau banyak juga di Indonesia, itu contoh kayak Bukalapak, kemudian Tokopedia, Lazada, dan banyak platform-platform lainnya. Ya, jadi nanti di sini saya akan banyak menyebutkan merek, bukan berarti saya mengendorse mereka, tidak, tapi saya bertujuan untuk memberikan gambaran ini loh contoh-contoh kondisi ekonomi di Indonesia yang berjalan, baik dari level katakanlah pemula ide, bahkan level ide yang sudah dieksekusi menjadi startup, sampai dengan startup yang sudah berubah menjadi katakanlah unicorn seperti kita ketahui Gojek. Nah, Gojek pun juga bagian dari transformasi adanya ekonomi digital. Ya, dulu awal Gojek itu hanya sekedar tukang ojek yang di-online-kan melalui platform atau media SMS awalnya. Nah, kalau tadi berarti dari pemesanan informasi. Ya, dulu diawali dari sekedar SMS. Kemudian seiring berjalannya waktu, ya, berubah menjadi ada platformnya, ada aplikasinya berbasis Android. Nah, jadi pesannya melalui aplikasi Android. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu lagi itu mengalami perubahan yang cukup drastis. Tidak hanya pemesanan Gojek saja, tapi juga layanan antar barang, GoFood misalkan. Kemudian layanan ada GoShop, ya, dan lain sebagainya. Hingga berkembang lagi menjadi GoPay. Ya, jadi ada transaksi pembayarannya sekaligus di situ. Ya, ini tentu saja dengan adanya evaluasi atau mungkin adanya perubahan-perubahan kebutuhan dari masyarakat yang pengguna sebagai user di Gojek tersebut. Oke, next,
Ya, tadi antara ekonomi kreatif dan ekonomi digital, nah ini bisa digabungkan, ya, bisa ditransformasikan secara bersama. Ya, menjadi apa? Menjadi ekonomi kreatif digital. Ya, udah kreatif, didigitalkan, gitu kan. Sehingga ini sangat memungkinkan memunculkan banyak produk-produk baru, banyak inovasi-inovasi baru yang meningkatkan ya nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, ini harapannya ya teman-teman sebagai mahasiswa baru di sini, ya apalagi tagline-nya mahasiswa di Indonesia itu kan adalah agent of change ya. Jadi teman-teman itu adalah tokoh-tokoh yang nantinya akan merubah masa depan Indonesia. Ya, yang akan merubah masa depan dunia. Nah, ini posisinya teman-teman di mana nantinya ya, atau sebagai apa nantinya. Nah, dari ekonomi kreatif digital, Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi digital kreatif bisa menyumbang 10% ya, produk domestik bruto di Indonesia, khususnya pada tahun 2025. Ya, jadi ditargetkan itu di tahun 2025 itu ada 10% peningkatan produk domestik bruto di Indonesia. Ini berdasarkan info yang diperoleh di Bank Indonesia. Nah, hasil analisis tersebut juga selaras dengan dunia, yaitu World Market Monitor, di mana ekonomi digital kreatif di Indonesia itu diproyeksikan menyumbang sebanyak 155 miliar US dollar. Nah, ini banyak banget kan, atau setara 9,5% terhadap produk domestik bruto di Indonesia tahun 2025. Nah, ini analisis ini tentu saja dilakukan sebelum adanya era pandemi COVID kemarin. Nah, dengan adanya era pandemi COVID ini, ya mungkin bisa jadi angkanya menjadi naik atau sebaliknya bisa jadi angkanya semakin turun. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini pun juga banyak sekali hal-hal inovasi kreatif lainnya yang bermunculan, ya, walaupun dengan segala macam keterbatasan. Contoh misalkan, kalau dulu mungkin salah satu di ekonomi kreatif itu ada musik, ya. Musik ya ramai dengan adanya konser musik, kemudian tiket dijual dan lain sebagainya. Dengan adanya pandemi, awalnya para musisi ini merasa langsung down atau jatuh karena tidak ada konser musik. Nah, namun dengan adanya teknologi secara digital, muncul platform-platform baru untuk melakukan konser secara digital. Ya, beberapa waktu yang lalu pernah kita saksikan di televisi, misalkan konser secara digital bersama para musisi, atau di YouTube, kan. Belum lama kemarin kalau mungkin teman-teman ada yang suka Noah gitu kan, itu juga di ulang tahunnya Noah mereka melakukan konser secara digital di berbagai macam platform video dari YouTube, Zoom dan beberapa channel lainnya. Oke, kemudian ya saya ada studi kasus ringan kecil gitu kan. Ya, teman-teman tahu ini ya gambar apa ya? Batu kali ya. Ya, batu kali. Nah, batu kali, ya ini saya yakin teman-teman di sini pernah lihat batu semua ya. Ada yang belum lihat belum lihat batu gitu kan? Ya. Mas Widi pernah lihat batu ya, Mas Widi ya? Ya. Batu kali kalau dijual untuk bangunan, ya, ini saya coba iseng melakukan analisis di sekitar survei di sekitar rumah saya, itu kalau dijual per meter kubik itu harganya kurang lebih 185.000 per meter kubik. Kemudian kalau dijual split, ya, tahu ya split ya, split itu batu yang dipecah itu, nah, batu yang dipecah. Ini per pick up atau per mobil box kecil itu, ya per pick up itu 265.000. Ya. Kemudian kalau satu truk besar itu harganya sekitar 1.260.000. Ya. Ini kalau kita melihat batu ya. Nah, jadi harga per meter kubik itu biasanya masih gelondongan, biasanya batu-batu yang digunakan untuk pondasi, digunakan untuk bangunan campuran semen,
Nah, tapi kalau batu split biasanya untuk cor-coran. Nah, oke. Kemudian itu studi kasus ringannya. Nah, dengan adanya ekonomi kreatif, nah, ternyata batu itu bisa mempunyai nilai yang lebih tinggi. Ya, ini sebagai contoh di US, gitu kan, itu ada yang menjual yang namanya petrock. Nah, petrock, apa itu petrock? Ya, jadi petrock ini adalah batu yang dikemas seolah-olah itu adalah peliharaan, ya, layaknya peliharaan binatang. Kan. Ya, ini nggak ada unsur magicnya sama sekali, cuma hobi aja. Gitu kan. Ya, ibaratnya kalau di Indonesia kemarin sempat ramai itu hobi sepeda, ya, harga sepeda langsung melambung tinggi. Gitu kan. Kemudian sekarang lagi ramai lagi itu adalah pohon, gitu kan, tanaman hias. Ya, ini juga harganya melambung. Pernah suatu ketika itu ada batu akik. Nah, kalau batu akik mending ada unsur seninya. Nah, ini benar-benar batu kali, gitu kan. Batu kali yang ukurannya 2 inch atau diameternya 5 cm, harganya satuannya itu adalah $19, gitu kan. Atau setara 289.000. Ya. Ini satuan, gitu kan. Bayangkan kalau tadi itu 185 itu per meter kubik, nah, tapi ada yang kreatif menjualnya itu satuan, itu seharga 289. Nah, berarti kalau per meter kubik itu isinya bisa sampai berapa tuh, banyak banget gitu kan. Nah, jadi ini yang disebut sebagai ekonomi kreatif. Ya. Jadi memunculkan ide baru dari sebuah produk tadi yang memiliki nilai lebih. Nah, ini kalau berkaitan dengan hobi tentunya. Nah, kemudian ada lagi yang hal unik masih berkaitan batu. Nah, teman-teman pernah pakai Tokopedia, Shopee, atau mungkin Bukalapak ya. Nah, di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak ternyata ada yang jual batu juga nih. Ya, satuannya itu harganya 5.750. Nah, pertanyaannya adalah emangnya laku gitu kan? Ternyata laku gitu kan, ada yang beli gitu. Bahkan ratingnya pun juga tinggi penjualnya, bintang 5 gitu kan. Ya, ulasannya banyak gitu kan. Ya, ulasannya banyak. Padahal kalau kita di pinggiran sering kan lihat batu gitu kan. Tujuannya apa? Oh, ternyata untuk batu gosok gitu kan. Ya, mungkin ini tujuannya untuk biasanya untuk tumit kaki gitu kan, digosok yang pecah-pecah dan lain sebagainya. Padahal kalau kita cermati ya batu-batu seperti ini sebenarnya kita bisa melihat di sekitar kita gitu kan, banyak sekali batu-batu yang berserakan. Nah, ternyata dijual di marketplace itu laku gitu kan. Nah, ini sebuah unsur adanya inovasi dan kreativitas terhadap ekonomi. Ya, ini kalau contohnya kita batu. Ya. Unik bukan? Nah, kemudian ya, di subsektor ekonomi kreatif, ya, ini ada 16 subsektor ekonomi yang bisa kita pelajari. Ya, ada 16 subsektor ekonomi. Di antaranya apa? Yang pertama arsitektur. Nah, kalau arsitektur ini berkaitan dengan bangunan misalkan, ya, bentuk gedung, jembatan dan sebagainya. Kemudian ada desain interior, ini berkaitan dengan ya interior, tata ruang, meja, kursi dan seterusnya. Kemudian ada DKV atau desain komunikasi visual. Desain produk. Nah, ini desain produk biasanya kemasan produk nih. Nah, kalau kita cermati sekarang kita beli produk pun juga kemasannya unik-unik gitu kan. Dari kalau mungkin ada yang suka beli kopi di kedai kopi dan cup kopinya juga unik, ada desainnya tulisan-tulisan kekinian ya. Kemudian kalau mungkin beli katakanlah snack atau cemilan juga sekarang kemasan desainnya sudah menarik gitu kan, kreatif ya. Kemudian ada film animasi dan video. Nah, ini jadi satu kesatuan. Nah, kebetulan kalau film animasi video ini salah satu bidang keilmuan saya ya. Kemudian ada fotografi, kriya. Nah, ini kriya dengan desain interior hampir-hampir mirip. Bedanya kalau kriya, ya ini batik bisa masuk ke kriya atau mungkin kerajinan-kerajinan tangan, kan? Nah, jadi kursi-kursi
antik itu bisa masuk interior dan juga bisa masuk ke kria. Kemudian kuliner, nah ini di Indonesia, di Purwokerto khususnya juga semakin merebak nih, banyak tempat-tempat makan baru yang unik-unik gitu kan. Kemudian musik, nah ini tadi yang sempat saya ceritakan, yang tadinya adanya konser musik, kemudian dengan adanya pandemi dibuat konser musiknya secara daring atau online. Fashion, nah ini berkaitan model baju. Nah, kemudian apps and game, nah, ini juga apps and game kalau nanti ada waktu kita akan bicara masalah apps dan game yang secara grafik ini juga dengan adanya pandemi itu lonjakannya cukup tinggi ya, secara ekonominya. Kemudian ada penerbitan, misalkan proyeksi menerbitkan buku ya, atau e-book dan seterusnya. Periklanan, ya, TV radio, ya. Walaupun kalau TV radio ya ini masih berjaya, hanya saja secara nilai ekonomisnya mungkin sudah mulai kalah ya dibandingkan dengan platform digital entertainment saat ini. Contoh YouTube atau Netflix, iFlix, ya. Kemudian ada Disney Plus, ya, ada video.com dan lain sebagainya. Nah, kemudian seni pertunjukan dan juga seni rupa. Nah, setidaknya 16 subsektor ekonomi kreatif ini itu yang bisa kita sasar. Nah, tinggal nanti teman-teman sebagai mahasiswa, ya, tentu saja selain belajar tentang keilmuan dari sisi ekonomi, dari sisi zakat, infak dan keilmuan lainnya di bidang atau di fakultasnya masing-masing, di prodinya masing-masing. Nah, harapannya mulai dari sekarang sudah mulai ada gambaran nih, kira-kira teman-teman mau fokus atau mempelajari di bidang mana. Ya, walaupun dari sisi ekonomi semuanya kita bisa masuk. Ya, orang film, orang animasi tetap butuh hitung-hitungan ekonomi untuk bisa menghitung sebagaimana dia profit atau menghasilkan keuntungan. Orang fotografi juga sama, bagaimana dia bisa menghitung break even point-nya untuk satu kali produksi foto misalkan. Apalagi produk-produk lainnya, kuliner apalagi ya dan sebagainya. Oke, nah ini saya ada pengalaman kebetulan di tahun 2019 lalu, gitu kan. Nah seperti yang tadi saya cerita bahwa keilmuan background saya banyak di animasi dan juga film. Ya, ini saya ada pengalaman di tahun 2019 yang lalu, gitu kan. Ya. Untuk satu karya kami ya di studio Ampu ya. Silakan nanti kalau teman-teman mau main ya, itu ada di Universitas Amikom lantai 3 ya. Ya, kita produksi beberapa konten-konten digital lainnya ya. Alhamdulillah untuk karya Simba ya, ini juga teman-teman bisa lihat di channel YouTube. Ya, itu juga sudah ada, bisa dicek di channel YouTube-nya Ampu Studio. Alhamdulillah kemarin kita di tahun 2019 mendapatkan 2 penghargaan. Yang pertama adalah Top 5 di Best Regional Yogyakarta tahun 2019 di event Dirham. Ya, apa itu event Dirham? Ya, jadi event Dirham ini adalah event kerjasama antara Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf. Ya, kalau sekarang Kemenparekraf karena sudah bergabung dengan Kementerian Pariwisata. Nah, jadi Kemenparekraf bekerja sama dengan BNI Syariah ya untuk menstimulasi atau mendorong pertumbuhan entrepreneur kreatif ya khususnya yang berbasis syariah ya disingkat atau diberi nama Dirham ya Islamic Creative Economic Competition ya di tahun 2019 ini adalah event tahun kedua ya karena adanya pandemi ini kemungkinan di tahun 2020 ditiadakan ya karena di 2018 kemarin ada 2019 ada, 2020 sepertinya ditiadakan karena ada pandemi. Harapannya nanti di tahun 2021 ada, silahkan teman-teman bisa coba apply juga. Gitu. Nah, untuk kategorinya, alhamdulillah kami masuk di kategori jasa kreasi digital. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada animasi serial Simba, ya, nama saya, ini masuk di top Best Regional Yogyakarta top 5. Nah, kemudian alhamdulillah dapat lagi di Best 10 Best 10 in Crafts 2019 dari Kementerian Perindustrian. Ya, jadi dari satu
produk animasi, gitu kan, ya, yang tentu saja ini juga dikerjakan ya kalau teman-teman mungkin mau main ke studio animasinya Amikom itu dikerjakan bisa 80% itu kebanyakan mahasiswa yang bikin ya. 80% yang mengerjakan adalah mahasiswa. Ya, tentu saja kami membuka diri untuk kolaborasi teman-teman dari IAIN, silahkan bisa belajar. Nah, Pak, kami nggak bisa animasi, nggak bisa gambar. Nah, tadi yang saya sampaikan, kami butuh kolaborasi dari berbagai macam sektor keilmuan. Misalkan teman-teman nanti dari sisi bisnisnya, dari sisi ekonominya, ya, atau mungkin akuntansinya dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang dirham, nah ini saya contohkan dirham dulu. Nah, ini yang juara satunya untuk yang animasi, video, dan DKV. Tadi saya sebutkan ada 16 subsektor ekonomi kreatif. Ya, ternyata ya, kalau teman-teman lihat di Instagram sekarang itu banyak sekali komik-komik digital. Ya, jadi kalau kalian cermati, teman-teman cermati, komik-komik digital di Instagram itu juga bisa mendapatkan ya rupiah gitu kan, bisa meningkatkan nilai ekonomi. Ya, jadi tidak serta-merta hanya rilis gambar, kartun, ya, tapi mereka ada nilai ekonominya, gitu kan. Ada nilai ekonominya. Nah, dihasilkan dari mana? Ya, bisa dihasilkan dari paid promote, bisa dihasilkan dari Instagram Ads, ya, dan tentu saja endorsement, gitu kan, dari sisi Instagramnya. Ya, ini kalau kita berbicara sektor film, animasi, video, dan juga desain komunikasi visual. Nah, ini yang saya contohkan adalah para pemenang di acara Dirham kemarin, ya, sebagai contoh yang mudah-mudah saja. Ya, oke. Kemudian ada lagi di sisi apps, ya, di sisi apps itu ada learnquran.co. Ya, ini juara satunya kemarin di event Dirham 2019 yang lalu. Ya. Learn Quran ini bisa dibilang sebuah apps atau sebuah platform digital untuk solusi dalam belajar Quran, gitu kan. Belajar tentang baca tulisnya, tartilnya, kemudian makhrajul hurufnya dan lain sebagainya. Ya, silakan teman-teman bisa cek di web tersebut. Kemudian kuliner. Ya, kuliner ini juara satunya adalah K7. Ya, K7 ini adalah pelopor rendang saset. Nah, kalau teman-teman kan mungkin anak-anak kos seringnya Indomie gitu kan, atau Supermie, Sarimi itu mie instan gitu kan. Nah, ini ternyata ada rendang instan gitu kan. Ya, pelopor rendang saset ya, di Indonesia. Nah, ini produknya namanya K7. Ini juga bisa diakses atau dibeli secara online. Di marketplace-nya mereka adalah k7.co.id. Dari sisi kuliner. Nah, kemudian dari sisi kuliner, nah, ini yang masuk di nominasi 5 besar di tahun 2018 adalah Mendoan Istana. Nah, ini alhamdulillah produknya Banyumas. Ya, produknya Banyumas di tahun 2018 masuk finalis 5 besar. Ya, walaupun sayangnya belum bisa juara 1 gitu kan, tapi setidaknya masuk di nominasi 5 besar. Ya, Mendoan Istana. Nah, jadi ya ternyata mendoan juga bisa dijual secara digital gitu kan. Nah, keren banget kan, gitu kan. Mendoan itu ternyata bisa dijual secara digital. Ya, maksudnya gimana ya? Bukan berarti mendoan digorengnya melalui internet, tidak, tapi proses transaksi jual belinya yang melalui digital. Nah, yang dijual ya dari sisi produknya dan lain sebagainya. Oke, itu kalau kita berbicara dari beberapa produk-produk tadi ya. Oke. Kemudian ada Pala Nusantara. Ya, Pala Nusantara ini adalah untuk Pala Nusantara ini adalah produk dari sisi kriya tadi, gitu kan? Ya, dari sisi kriya. Gitu kan? Kemudian ada produk-produk lain, ya, contohnya masih banyak. Ya, gitu kan? Nah, contohnya masih banyak. Saya yakin teman-teman pernah melihat mengakses di beberapa platform atau marketplace lainnya. Gitu kan? Ini tadi contoh. Nah, kemudian kita next.
Ya, jadi ekonomi digital muslim, nah kalau kita berbicara ekonomi digital muslim, ini bisa dibilang ya dalam master plan ekonomi syariah di Indonesia tentu memiliki dampak positif yang sangat tinggi. Khususnya apa? Dari sisi pertumbuhan UKM. Ya, produknya bisa berupa produk halal, wisata, fashion muslim misalkan dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah produk-produk keuangan syariah. Ya, tentu saja hal ini misalkan dari sisi pembiayaan, pinjaman, pembayaran dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita berbicara ekonomi digital muslim. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang produknya. Nah, sekarang kita berbicara tentang proses pembayarannya. Ya, atau istilahnya dikenal sebagai financial technology atau fintech. Nah, ya, jadi kalau fintech saya yakin teman-teman sudah sering menggunakan. Tadi saya sebut menggunakan GoPay untuk transaksi belanja atau transaksi pembayaran melalui aplikasi Gojek. Kemudian Dana, OVO, Link Aja dan banyak platform lainnya. Nah, ternyata yang berbasis syariah itu juga ada. Ya, walaupun mungkin belum banyak mengenalnya, ada yang namanya Alami. Ya, ini Alami. Ya. Jadi keuangan berbasis syariah namanya Alami. Kemudian ada Amanah. Ya, Amanah. Ya, ini produk namanya Amanah. Kemudian ada Ijab Kobul. Ya, sarana hijrah dalam bermuamalah. Kemudian ada Dana Syariah. Ya, jadi Dana ada mengeluarkan dana payment digital, ada juga yang berbasis syariah namanya Dana Syariah. Ya, jadi platform-platform pembayaran pun juga sekarang mulai banyak berkembang dari sisi fitur keuangan atau model bisnis berbasis syariah. Nah, ini contoh lagi berkaitan dengan fitur pembayaran online tadi fintech. Ya. Alhamdulillah kemarin dari teman-teman di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, ya, itu ada foundernya Mbak Nadia, Mbak Fitri, dan Mas Aditya. Itu mereka menggagas namanya Fidyahin Aja, ya, s.id Fidyahin Aja. Ya, ini walaupun masih ide prototipe, tapi saya apresiasi ini sangat luar biasa. Harapannya nanti Mbak Nadia, Mbak Fitri, dan juga teman-teman Mas Aditya bisa terus mengembangkan platform Fidyahin Aja ini untuk terus berkarya. Kan. Nah, ini sekarang saatnya teman-teman di sini, mahasiswa-mahasiswa baru untuk bisa menelurkan ide-ide baru berkaitan dengan platform ekonomi digital. Nah, berkaitan ekosistemnya, nah ini saya waktunya karena terbatas, ya ini mungkin agak saya cepetin aja. Ya, agak cepetin aja. Jadi ekosistemnya setidaknya ada pemerintah, perguruan tinggi, ya, venture capital, media, infrastruktur, dan perusahaan-perusahaan besar. Nah, saya bahas di sektor kita, yaitu apa? Perguruan tinggi. Ya. Perguruan tinggi itu sebagai kampus yang menciptakan entrepreneur, ya, sebagai tempat pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, posisi teman-teman, ya, peran mahasiswa itu di mana? Ya, jadi silahkan mulai dari sekarang nanti teman-teman bisa kembangkan ide. Ya, kembangkan ide. Dari ide tersebut, ya, kumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berkaitan yang muncul di pasar. Ya, tentu saja ide yang diharapkan adalah bisa menangani permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan. Nah, kemudian setelah itu bangun kolaborasi. Ingat, kolaborasi. Kenapa? Karena ya teman-teman bisa jadi jago di satu keilmuan, tapi di keilmuan lain butuh orang lain. Nah, silahkan. Nah, ini yang namanya penting kolaborasi. Dan dengan berbagai macam disiplin ilmu yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah itu prototyping, ya, bangun dari idenya dibangun menjadi sebuah prototipe, konsep. Nah, sehingga harapannya nanti bisa kembangkan bisnis melalui kemampuan berpikir analitis, berbasis kreativitas, dan metrik sosial. Nah, itu jadi bisnis yang bagus adalah bisnis yang dikerjakan bukan yang ditanyakan terus-menerus. Ini tagline-nya Bob Sadino. Sama satu tagline lagi dari Pak Presiden kita, Joko Widodo. Kalau ingin bersaing dengan industri canggih, kita akan kalah dengan Jerman dan Cina. Tapi kalau di bidang ekonomi kreatif, ya, ini besar peluangnya jika kita akan menang. Nah.
Oke, itu singkat dari saya. Silahkan kalau mungkin dari teman-teman ada sesi diskusi dan tanya jawab, saya kembalikan ke Mas Widi sebagai moderator. Silahkan Mas Widi. Ya. Halo Mas Widi. Halo Mas Widi, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau diskusi. Halo Mas Widi. Halo Mas Widi. Mas Widi atau teman-teman panitia bisa mendengar suara saya? Mas Widi atau mungkin teman-teman panitia bisa mendengar saya? Silahkan. Halo, teman-teman moderator. Oke, sebelumnya mohon maaf kepada pemateri. Mungkin sekarang itu waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Pak. Iya, silakan. Jadi nanti akan ada pertanyaan dari Nang dan Du yang ada di rumah. Nanti silakan untuk Bapak silakan untuk menjawab pertanyaannya. Sebelumnya saya akan bacakan pertanyaan ya dari Nang dan Du yang ada di rumah ya, yang udah masuk ke saya. Jadi yang pertama ya ada 2 pertanyaan, Pak. Ya, jadi yang pertanyaan itu, apakah ada kaitannya ekonomi digital dengan pandemi? Yang kedua itu, menurut pendapat Bapak sendiri itu, ekonomi digital itu kan mempunyai kelebihan dan kekurangannya nih Pak. Jadi menurut pendapat Bapak sendiri, seperti apa kelemahan dan kelebihan dari ekonomi digital itu sendiri? Seperti itu Pak. Terima kasih. Mohon untuk kepada Pak Danar, silakan waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjawab. Ya, oke, terima kasih Mas Widi. Ini pertanyaannya cukup menarik, gitu kan? Ya, yang pertama berkaitan ekonomi digital, apakah ya dipengaruhi oleh pandemi? Ya, bisa dibilang ya, gitu kan? Ya, jadi hampir seluruh sektor di dunia ini, ya, di Indonesia itu terpengaruh akan adanya pandemi. Ya. Pandemi ini menyasar hampir seluruh sektor kehidupan manusia. Ya. Nah, hanya saja ya, kita selaku masyarakat, ya, selaku manusia harus pinter-pinter untuk tadi secara kreativitasnya, ya, secara kreatifnya. Walaupun katakanlah kita kondisinya lagi pandemi, WFH atau mungkin adanya lockdown, ya tidak bisa keluar ke sana kemari. Dan nah, bagaimana kita bisa meningkatkan adanya kreativitas dan ekonomi tadi? Ya, kreativitas dari ekonomi. Contoh tadi, misalkan para musisi yang awalnya terbelenggu, dia tidak bisa konser, dibuat menjadi konser digital. Kemudian para tukang jahit yang tadinya di awal tahun ajaran baru mereka banyak order membuat seragam sekolah, kemudian baju sekolah. Karena ada pandemi, anak-anak sekolah tidak masuk sekolah, di rumah saja gitu, atau sekolah di rumah saja, sehingga tidak ada seragam. Bahkan di Banyumas kemarin ada muncul edaran tidak diperbolehkan memungut biaya seragam sekolah juga, gitu kan. Nah, sehingga otomatis berdampak pada para tukang-tukang jahit. Nah, mereka harus berkreatif, berinovasi, menciptakan apa? Nah, menciptakan masker misalkan. Ya, menciptakan masker secara unik, gitu kan. Secara masker-masker yang lucu-lucu misalkan. Nah, itu tinggal bisa dijual secara online, secara digital. Nah, itu kalau tadi berkaitan dengan efek dari ekonomi digital dengan adanya pandemi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kelebihan dan kekurangannya ekonomi digital. Ya, saya yakin apapun yang dimunculkan di kehidupan kita itu pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil dari sisi positifnya, kelebihannya, atau kita bisa meminimalisir adanya kekurangan atau
keburukannya misalkan. Ya, kelebihannya secara ekonomi digital tadi, misalkan untuk transaksi keuangan, ya sekarang sudah cashless atau kita tidak perlu membawa uang tunai kemana-mana, cukup dengan adanya scan QR code, scan barcode itu sudah bisa untuk bayar. Ya, tentu saja secara fisik bisa jadi ya kita lebih fleksibel, ya kan? Kita lebih nyaman tanpa bawa uang di dompet. Ya. Tapi dari sisi kekurangannya, ya tentu saja ya kita harus menjaga keamanan digital kita. Kita harus pintar-pintar menjaga PIN, password. Kita harus menjaga akses untuk digitalisasi kita. Ya, apalagi sekarang juga karena perusahaan-perusahaan besar itu sudah saling terintegrasi antara Google, Facebook, jadi dan juga aplikasi-aplikasi lain, sehingga untuk login cukup dengan login Google saja atau login dengan akun Facebook kita. Nah, sehingga kita harus pintar-pintar menjaga kerahasiaan data sosial media kita, atau mungkin kita harus pintar-pintar jaga password email kita. Nah, minimal seperti itu. Silahkan kalau barangkali ada diskusi lagi. Ya. Jelas Mas Widi? Itu kelebihan, tidaknya kelebihan dan kekurangannya. Gimana Mas Widi? Halo? Atau mungkin teman-teman ada... Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Nang Dandu yang ada di rumah. Sebelumnya saya selaku moderator meminta maaf jika saya dalam membawakan materi tidak berjalan dengan lancar karena terhalang oleh sinyal dan kesusahan untuk alatnya. Jadi nanti buat Nang Dandu yang ada di rumah, kalau ada pertanyaan Nang Dandu yang belum tersampaikan sama pemateri, nanti boleh ditanyakan kepada pendamping kalian masing-masing ya. Nanti bisa langsung ditanyakan dan insya Allah untuk pendamping bisa langsung menjawab seperti itu ya. Jadi kalau kurang jelas silahkan tanyakan ke pendamping kalian masing-masing. Nah, jangan lupa nanti setelah materi selesai, kalian itu diberi tugas untuk mengumpulkan resume ya kepada pendamping kalian masing-masing. Tetap semangat, pesan Kang Widi, jangan lupa istirahat. Nanti setelah ini akan ada isoma, istirahat sholat dan makam. Gunakan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Saya dari moderator dan juga pemateri Pak Danar, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam materi kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kang Widi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Widi dan panitia. Makasih Bapak. Ya, terima kasih. Mm-hmm.